Udara pagi Jakarta seharusnya membawa semangat baru. Namun bagi Rara, 30 tahun, pagi itu terasa seperti beban bertonton yang menindih dadanya. Aroma kopi instan yang menguar dari dapur kecil apartemennya, suara klakson kendaraan yang ramai dari balik jendela, dan cahaya matahari yang menembus celah gorden, semuanya terasa asing. Padahal, hanya 2 jam yang lalu, semua ini adalah pemandangan yang dia anggap sempurna. Bagian dari kehidupannya yang dia pikir telah terangkai rapi. Rara adalah seorang wanita karir yang cemerlang. Posisi manajer senior di sebuah perusahaan multinasional ternama di Jakarta adalah bukti kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Rambut sebahu yang selalu tertata rapi, kacamata berbingkai tipis yang bertengger manis di hidungnya, serta pilihan busana yang elegan dan profesional selalu memancarkan aura kepercayaan diri. Di kantor, dia adalah sosok yang disegani, cekatan, dan selalu memberikan solusi. Di rumah, dia adalah istri Andi, pria yang dia cintai sepenuh hati selama 5 tahun pernikahan mereka. Andi. Nama itu kini terasa begitu pahit di lidahnya. Dulu, menyebut namanya saja sudah bisa memicu senyum di bibir Rara. Dia mengenal Andi sejak masa kuliah, melalui suka dan duka bersama, hingga akhirnya memutuskan untuk mengikat janji suci. Bagi Rara, Andi adalah segalanya. Pria tampan dengan senyum menawan, perhatian, dan selalu bisa membuatnya tertawa. Mereka membangun rumah tangga dengan fondasi cinta dan kepercayaan. Rara bahkan sering mengatakan pada sahabatnya, Mira, bahwa dia adalah wanita paling beruntung di dunia karena memiliki suami seperti Andi. Kita cerai, Ra. 4 kata itu terucap begitu saja dari mulut Andi, dingin dan tanpa ekspresi, seolah dia sedang meminta Rara untuk mengambilkan segelas air. Kata-kata itu melayang di udara apartemen mereka yang hening, menembus telinga Rara, dan langsung menghantam jantungnya. Rara yang sedang menyiapkan sarapan, menjatuhkan sendok di tangannya. Suara denting sendok yang menghantam lantai marmer adalah satu-satunya respons dari keheningan yang mencekam. Apa? Rara menoleh perlahan, mencoba membaca ekspresi suaminya. Wajah Andi datar, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan yang mengerikan. Andi, kamu bicara apa? Andi berdiri di ambang pintu kamar tidur, tangannya bersedekap, menatap Rara dengan tatapan yang tidak pernah Rara lihat sebelumnya, tatapan seorang asing. Aku bilang, kita cerai. Aku sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Dunia Rara runtuh. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas hatinya hingga hancur berkeping-keping. Udara di sekitarnya menipis, napasnya tercekat. Tidak bisa melanjutkan? Apa maksudmu? Kita baik-baik saja, Andi. Kita tidak pernah bertengkar hebat, tidak ada masalah besar. Apa ini lelucon? Suaranya bergetar hebat, mencoba mencari pegangan pada kenyataan yang tiba-tiba meleset dari genggamannya. Tidak ada lelucon, Rara. Ini serius. Andi melangkah mendekat, tetapi bukannya memberikan pelukan atau penjelasan yang menenangkan, dia malah meletakkan sebuah amplop di atas meja makan. Amplop itu berisi dokumen pengajuan cerai. Semuanya sudah aku siapkan. Kamu tinggal tanda tangan. Air mata Rara mulai mengalir deras, membasahi pipinya. Ini tidak mungkin. Kenapa? Apa salahku? Aku tidak mengerti. Dia meraih amplop itu, tangannya gemetar. Matanya membaca sekilas tulisan di dalamnya, permohonan cerai talak. Nama Andi dan namanya tercetak jelas di sana. Kamu tidak salah, Rara. Hanya saja, aku sudah tidak mencintaimu. Kalimat itu, diucapkan dengan begitu mudah oleh Andi, terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau manapun. Rara menggeleng-gelengkan kepala, air matanya membanjiri pandangannya. Tidak mungkin. Selama ini kita bahagia, kan? Kamu selalu bilang begitu. Kamu selalu bilang aku adalah satu-satunya. Andi menghela napas panjang, tatapannya sedikit melunak, namun hanya sesaat. Orang bisa berubah, Rara. Perasaan bisa berubah. Berubah karena apa, Andi? Siapa dia? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Rara. Instingnya menjerit, ada sesuatu yang disembunyikan. Andi terdiam sesaat, menghindari tatapan mata Rara. Namun, penyesalan atau rasa bersalah di wajahnya tidak bertahan lama. Itu tidak penting. Yang jelas, aku ingin berpisah. Rara mencoba menahan isak tangisnya. Dia meraih tangan Andi, memohon. Tolong, Andi, jelaskan padaku. Beri aku satu alasan yang masuk akal. Kita bisa memperbaikinya. Aku bisa berubah kalau ada yang salah. Kita bisa ke konselor pernikahan. Apapun itu.
Andi menarik tangannya dengan kasar. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Rara. Keputusanku sudah bulat. Aku mau kamu tanda tangan dan kita selesaikan ini secepatnya. Dia lalu berbalik, mengambil kunci mobil di meja samping pintu. Kamu mau kemana? Rara bertanya putus asa. Aku akan menginap di tempat Mira untuk sementara, jawab Andi datar. Nama Mira. Sahabat terbaik Rara. Sesaat Rara merasa lega. Setidaknya, Mira akan ada di sana untuk menenangkan Andi, untuk berbicara dengannya, untuk membujuknya kembali. Mira pasti akan membantunya. Namun, belum sempat Rara menindaklanjuti pikirannya, pandangannya jatuh pada ponsel Andi yang tergeletak di sofa. Notifikasi pesan WhatsApp masuk, dan Rara melihat sebagian isinya. Udah di jalan, sayang. Gak sabar. Jantung Rara berdegup kencang. Firasat buruk menyelimutinya. Dengan tangan gemetar, dia meraih ponsel Andi. Tanpa kunci layar. Rara langsung membuka aplikasi WhatsApp. Matanya terbelalak melihat nama pengirim pesan terakhir. Siska. Siska. Rekan kerja mereka. Wanita muda yang baru bergabung di divisi marketing 6 bulan lalu. Cantik, modis, dan selalu punya senyum ramah yang kadang membuat Rara merasa sedikit tidak nyaman karena sering melihat Siska terlalu ramah pada Andi. Rara membuka chat antara Andi dan Siska. Isinya adalah rentetan pesan mesra, foto-foto selfie mereka berdua, dan rencana-rencana liburan yang tidak pernah Andi ceritakan padanya. Ada foto Andi dan Siska sedang berpelukan di pantai, di sebuah kafe, bahkan di depan gedung kantor mereka. Pesan terakhir dari Siska adalah, sampai ketemu di apartemen, aku udah siapkan sarapan spesial, Beb. Rara menjatuhkan ponsel itu, tangannya gemetar hebat. Pengkhianatan. Itu bukan hanya sekadar perselingkuhan, tapi pengkhianatan yang dalam. Andi bukan hanya menceraikannya, tapi dia juga berselingkuh dengan rekan kerja mereka, wanita yang sering ia sapa dengan senyum di lorong kantor. Wanita yang bahkan ia pernah bantu dalam beberapa proyek. Dan kemudian, matanya tertuju pada sebuah chat grup. Sebuah grup dengan nama yang tidak asing, Tim Proyek X. Rara ingat grup itu dibentuk untuk proyek besar bulan lalu. Ia menggeser layar ke atas, dan matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya sesak. Chat dari Mira. Andi, kamu yakin mau melanjutkan ini? Aku tahu Rara bakal hancur kalau tahu. Siska, kamu juga ini sepupumu, loh. Biarin aja, Mir. Rara, kan sibuk banget sama kerjanya. Dia mana peduli sama aku, balas Andi. Tenang aja, Kak Mira. Rara itu cuma numpang nama doang di perusahaan. Aku lebih cocok sama Kak Andi. Toh, aku juga udah bilang ke Kak Mira kalau aku cinta banget sama Kak Andi. Begitu balasan Siska. Dan Mira menjawab, ya sudah, asal kalian bahagia. Tapi aku nggak mau terlibat lebih jauh ya. Aku tetap sahabat Rara. Rara tidak bisa berkata-kata. Ini bukan hanya pengkhianatan dari suami, tapi juga dari sahabat terbaiknya. Mira, yang dia percayai lebih dari siapapun, yang dia jadikan sandaran, tahu tentang perselingkuhan ini dan memilih untuk merahasiakannya. Rara tidak tahu berapa lama ia tergeletak di lantai dingin, membiarkan air matanya membasahi karpet, membiarkan setiap sel di tubuhnya merasakan perih pengkhianatan. Waktu terasa berhenti, kemudian berputar terlalu cepat secara bersamaan. Isak tangisnya berubah menjadi erangan, lalu perlahan mereda menjadi sesenggukan kecil. Pikirannya kosong, namun juga penuh dengan potongan-potongan adegan yang menyakitkan. Kata-kata Andi, senyum Siska, dan pengkhianatan Mira yang tersembunyi. Semuanya berputar dalam benaknya seperti rekaman rusak. Andi sudah pergi. Ia mendengar suara pintu apartemen tertutup, diikuti deru mesin mobil yang menjauh. Pria yang dulu berjanji akan selalu ada di sampingnya, kini meninggalkannya dalam reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Rasa tidak berharga membanjiri Rara. 5 tahun pernikahan, cinta, tawa, dan impian masa depan, semuanya hancur dalam sekejap. Ia merasa dirinya bodoh, buta, tidak peka. Bagaimana mungkin ia tidak melihat tanda-tanda itu? Bagaimana mungkin ia tidak merasakan ada yang salah? Rara? Sebuah suara berat, maskulin, dan tegas tiba-tiba memecah keheningan yang menyelimuti apartemen. Rara tersentak. Ia mengangkat kepalanya yang terasa begitu berat, matanya bengkak dan merah karena menangis. Di ambang pintu apartemennya berdiri sesosok pria tinggi, tegap, dengan setelan jas hitam yang selalu melekat sempurna di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya tenang, namun tatapan matanya yang tajam seolah menembus jiwa. Bara, bosnya. Rara mengerjap. Ini pasti mimpi buruk lain. Bara, CEO perusahaan tempat Rara bekerja,
seorang pria yang dikenal dingin, berwibawa, dan misterius. Dia jarang sekali menunjukkan emosi, selalu fokus pada pekerjaan, dan menjaga jarak dari sebagian besar karyawan. Dia adalah tipe bos yang lebih banyak ditakuti daripada didekati. Lalu, kenapa dia ada di sini? Di apartemennya? Saat Rara sedang dalam kondisi paling kacau balau? Bapak Bara? Suara Rara serak, hampir tidak terdengar. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa begitu lemas. Bara tidak menjawab. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan tenang. Matanya menyapu kekacauan di meja makan, piring sarapan yang belum tersentuh, amplop dokumen cerai yang tergeletak, dan ponsel Andi yang tergeletak di lantai, menampilkan layar chat pengkhianatan. Wajah Bara tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau simpati berlebihan, hanya tatapan menyelidik yang khas. Ia berhenti beberapa langkah di depan Rara yang masih terduduk di lantai. Andi sudah pergi, kan? Tanyanya, suaranya tenang namun ada nada ketegasan yang tak terbantahkan. Rara hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat. Bara menghela napas pendek. Ia kemudian melakukan sesuatu yang tidak Rara duga. Ia berjongkok di hadapan Rara, mensejajarkan pandangan. Tatapan matanya yang tajam kini terasa lebih lembut, namun tetap serius. Saya tahu apa yang terjadi, Rara. Rara menatapnya, bingung. Bagaimana mungkin Bara tahu? Apakah Andi meneleponnya? Atau Mira? Tapi untuk apa? Saya tahu tentang perceraianmu. Dan tentang Andi dan Siska. Bara menjelaskan, suaranya lebih pelan. Saya punya mata dan telinga di mana-mana, Rara. Terutama ketika itu menyangkut karyawan terbaik saya. Kata-kata itu sedikit menghangatkan hati Rara yang beku, namun rasa malu dan terhina lebih mendominasi. Ia tidak ingin bosnya melihatnya dalam keadaan serapuh ini. Ia ingin bersembunyi. Saya tahu kamu hancur. Saya bisa melihatnya. Bara melanjutkan, tanpa mengalihkan pandangannya dari mata Rara. Dan saya tidak suka melihat kamu seperti ini. Rara hanya bisa menunduk, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya. Isak tangis kembali menyeruak. Semua hancur. Pak, hidup saya? Tidak, Rara. Ini bukan akhir dari segalanya, potong Bara tegas. Dia meraih tangan Rara yang gemetar, menggenggamnya erat. Genggamannya hangat, kuat, dan terasa meyakinkan. Ini adalah awal. Rara mengangkat wajahnya, menatap Bara dengan tatapan penuh pertanyaan. Awal apa? Awal dari kehancuran yang lebih parah? Kemudian, Bara mengucapkan 4 kata yang lebih mengejutkan daripada talak Andi. Kata-kata yang membuat dunia Rara yang baru saja runtuh, kini terbalik 180 derajat lagi, namun dengan cara yang sama sekali berbeda. Menikahlah denganku, Rara. Keheningan kembali melanda. Rara merasa gendang telinganya berdengung. Apa? Lamaran? Dari Bara? Sekarang? Hanya 2 jam setelah ia diceraikan? Ini pasti gila. Ini pasti lelucon. Atau mungkin Bara hanya merasa kasihan? Pak Bara? Apa? Rara tergagap, melepaskan tangannya dari genggaman Bara. Otaknya yang lelah berusaha mencerna informasi yang absurd ini. Ini pasti lelucon, kan? Bapak kasihan pada saya? Bapak tidak perlu sampai sejauh ini. Wajah Bara tetap serius, tanpa sedikitpun senyum atau indikasi bahwa ini adalah sebuah candaan. Tatapan matanya lurus, penuh keyakinan. Saya tidak sedang bercanda, Rara. Dan saya tidak merasa kasihan. Saya serius. Saya melamarmu untuk menjadi istri saya. Rara menggeleng-gelengkan kepala, mencoba memahami logika di balik lamaran mendadak ini. Tapi, kita kan hanya atasan dan bawahan. Kita tidak pernah dekat. Ini terlalu cepat. Saya baru saja diceraikan. Memang. Bara mengangguk. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa saya menginginkanmu. Saya sudah memperhatikanmu sejak lama, Rara. Caramu bekerja, caramu menghadapi masalah, bahkan caramu berinteraksi dengan orang lain. Kamu adalah wanita yang kuat, cerdas, dan berintegritas. Rara masih tidak percaya. Pujian itu terasa hambar di telinganya yang masih sakit karena pengkhianatan. Kenapa sekarang? Kenapa di saat saya paling hancur seperti ini? Karena ini adalah saat kamu paling membutuhkan seseorang. Jawab Bara, nada suaranya berubah menjadi lebih lembut, namun tetap mengandung otoritas. Saya tidak bisa melihatmu hancur karena pria pengecut seperti Andi dan wanita seperti Siska. Saya bisa memberikanmu awal yang baru. Sebuah pelarian dari semua rasa sakit ini.
Sebuah kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Mata Rara menatapnya tajam. Ada kilatan tekad di sana, bercampur dengan kebingungan. Pelarian? Awal yang baru? Ide itu terdengar begitu menggoda di tengah keputusasaannya. Namun, ada keraguan yang begitu besar. Apakah ia bisa mempercayai pria ini? Pria yang tiba-tiba muncul dan menawarkan solusi ajaib di tengah kehancurannya? Bara seolah membaca pikirannya. Ia meraih kembali tangan Rara, menggenggamnya lebih erat. Saya tidak akan memaksamu. Tapi pikirkan ini, Rara. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu pantas bahagia. Dan saya bisa memberikannya padamu. Tinggal bilang ya atau tidak. Kata-kata Bara bagai mantra. Di satu sisi, lamaran ini terasa gila, tidak masuk akal, dan terlalu terburu-buru. Di sisi lain, kehadiran Bara yang tenang namun kuat, janji akan pelarian dan awal yang baru. Sungguh sebuah tawaran yang sulit ditolak di tengah rasa sakit yang begitu hebat. Rara menatap Bara, mencari kebohongan, keraguan, atau jejak simpati semata di mata pria itu. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan dan keyakinan yang luar biasa. Sebuah lamaran kilat, 2 jam setelah diceraikan, dari bosnya sendiri. Dunia Rara benar-benar terbalik. Rara menatap Bara, bosnya yang kini berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya dengan erat. Tawaran itu masih terasa seperti fata morgana di tengah padang pasir keputusasaan. Bagaimana bisa? 2 jam setelah diceraikan, kehancuran melanda, dan seorang pria yang ia kenal sebagai figur dingin dan misterius tiba-tiba melamarnya? Pikirannya kacau, bergejolak antara logika yang menolaknya mentah-mentah dan bisikan hati yang putus asa, mencari secercah harapan. Kenapa saya, Pak Bara? Rara bertanya lagi, suaranya kini lebih stabil, namun penuh keraguan. Saya baru saja dicampakkan. Saya tidak tahu apa-apa lagi tentang cinta. Saya hancur. Bara tidak gentar. Tatapan matanya tetap lurus, penuh keyakinan. Justru karena itu, Rara, kamu hancur karena pria yang tidak tahu bagaimana menghargai berlian. Kamu terluka karena pengkhianatan. Dan saya melihat potensi besar dalam dirimu, yang mungkin kamu sendiri belum menyadarinya. Bara menarik napas. Saya sudah lama mengagumi profesionalisme, kecerdasan, dan ketahananmu dalam bekerja. Kamu punya integritas, Rara. Itu hal langka yang tidak dimiliki banyak orang. Dan saya rasa, kita memiliki chemistry yang kuat, di luar urusan pekerjaan. Kimia? Rara mengerutkan kening. Selama ini interaksi mereka hanya sebatas urusan kantor, rapat-rapat penting, dan sesekali pujian atas kinerja yang baik. Tidak pernah ada nada pribadi, tidak pernah ada kedekatan emosional. Namun, entah kenapa, saat ini, di momen terendahnya, kehadiran Bara terasa begitu menenangkan. Ada kekuatan dalam sorot matanya, sebuah janji bahwa ia bisa menjadi pelindung. Mungkin ini terdengar gila, Bara melanjutkan, seolah membaca keraguan di mata Rara. Dan saya tidak meminta kamu langsung mencintai saya. Saya hanya meminta kamu untuk memberi saya kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan sejati. Kesempatan untuk membantumu bangkit, dan menunjukkan pada mereka yang telah menyakitimu bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Kata-kata, menunjukkan pada mereka, menggema di benak Rara. Andi, Siska, Mira. Wajah-wajah pengkhianat itu melintas di benaknya, membangkitkan kembali amarah yang sempat tertutup kesedihan. Ada keinginan kuat untuk membalas, untuk membuktikan bahwa ia tidak akan hancur. Tawaran Bara, yang mulanya terasa seperti pelarian semata, kini berubah menjadi sebuah proposal balas dendam yang elegan dan tak terduga. Rara memejamkan mata sejenak, membiarkan segala rasa kalut itu bercampur. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Sebuah lompatan iman yang mungkin akan membawanya pada kebahagiaan, atau justru pada kehancuran yang lebih parah. Tapi apalagi yang bisa ia rugikan? Ia sudah kehilangan segalanya. Apa motif Bapak yang sebenarnya? Rara memberanikan diri bertanya, ingin memastikan tidak ada agenda tersembunyi. Apakah ini hanya sebuah bisnis? Atau? Bara tersenyum tipis, senyum pertama yang Rara lihat di wajah pria itu sejak ia datang. Senyum itu tidak sedingin yang Rara bayangkan. Tidak ada bisnis di balik ini, Rara. Saya serius ingin menikahimu. Saya tidak akan berbohong bahwa ada ketertarikan saya padamu. Saya percaya kamu adalah wanita yang tepat untuk saya. Terlepas dari statusmu saat ini. Ia menatap Rara dalam-dalam. Saya tahu kamu mungkin ragu,
Tapi saya bersedia menunggu sampai kamu benar-benar siap membuka hatimu. Yang penting, biarkan saya menemanimu melewati ini. Kini, bukan hanya logika, tetapi juga hatinya mulai goyah. Ada ketulusan dalam nada Bara. Sebuah janji yang tulus untuk mendampingi, tanpa syarat cinta yang mendalam di awal. Itu adalah sebuah proposal yang pragmatis, namun juga mengandung kebaikan yang tak terduga. Setelah berpikir keras, mengumpulkan kembali serpihan-serpihan dirinya yang hancur, Rara akhirnya membuat sebuah keputusan berani. Ini gila. Tapi mungkin, kegilaan inilah yang ia butuhkan untuk bangkit. Baik, Pak Bara, ucap Rara pelan, suaranya masih bergetar, namun kini ada tekad baru di dalamnya. Saya bersedia menikah dengan Bapak. Seketika, Bara berdiri. Sebuah kelegaan terpancar di wajahnya. Terima kasih, Rara. Kamu tidak akan menyesal. Tapi saya punya satu syarat. Rara menambahkan, teringat akan posisinya di kantor dan drama yang baru saja terjadi. Pernikahan ini harus dirahasiakan dari semua orang di kantor untuk sementara waktu. Bara sedikit terkejut, namun dengan cepat mengangguk setuju. Saya mengerti. Kamu tidak ingin ada rumor atau gosip yang tidak perlu, apalagi setelah apa yang terjadi. Saya setuju. Pernikahan kita akan menjadi rahasia kita berdua, dan keluarga inti saya. Ia tersenyum tipis lagi. Bagaimana kalau kita langsung urus semuanya hari ini juga? Sebelum kamu berubah pikiran. Rara mengangguk. Ada sedikit senyum tipis di bibirnya, senyum pertama setelah berjam-jam menangis. Ide untuk segera meresmikan ini, untuk segera melangkah maju, terasa seperti obat penenang yang paling ampuh. Mengakhiri satu bab yang menyakitkan dan memulai bab baru, secepat mungkin. Baik, kata Rara, kini dengan nada yang lebih yakin. Saya siap. Dua orang yang dulunya hanya atasan dan bawahan, kini berdiri di ambang pintu sebuah takdir yang sama sekali tidak terduga. Satu dengan hati yang hancur namun penuh tekad untuk bangkit, satu lagi dengan keyakinan penuh akan pilihannya. Hari itu, di bawah langit Jakarta yang mendung, Rara dan Bara mengikat kesepakatan yang akan mengubah hidup mereka selamanya, memulai perjalanan balas dendam yang elegan dan romansa yang tak terduga. Keputusan telah dibuat. Rara dan Bara segera mengurus segala keperluan pernikahan mereka. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pemberitahuan ke publik. Hanya sebuah upacara sederhana di KUA, disaksikan oleh dua orang saksi dan keluarga inti Bara yang datang dari luar kota. Keluarga Bara, yang terdiri dari ayah dan ibunya, menyambut Rara dengan tangan terbuka, seolah Rara adalah putri yang sudah lama mereka nantikan. Kehangatan itu adalah balsam bagi luka di hati Rara. Mereka tidak bertanya banyak, hanya memberikan dukungan penuh, sebuah sikap yang sangat Rara hargai di tengah kerapuhannya. Sejak hari itu, Rara mulai menata kembali dirinya. Prosesnya tidak mudah. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah Andi dan Siska, atau pengkhianatan Mira. Rasa sakit itu masih ada, namun kini ada tekad kuat yang melapisinya. Bara adalah jangkar Rara. Pria itu menepati janjinya. Ia tidak menuntut apapun, hanya memberikan ruang, dukungan, dan pengertian. Pagi-pagi Bara akan menyiapkan sarapan, memastikan Rara makan dengan baik. Ia mendengarkan Rara bercerita tentang kekacauan perasaannya, memberikan nasihat bijak, atau terkadang hanya dia mendengarkan, membiarkan Rara mengeluarkan semua emosinya. Kelembutan Bara di rumah adalah kebalikan dari citranya yang dingin di kantor. Bara bahkan membujuk Rara untuk cuti selama beberapa hari, bukan untuk berlibur, melainkan untuk menenangkan diri dan fokus pada pemulihan mental. Kamu punya potensi yang luar biasa, Rara, kata Bara suatu malam, saat mereka duduk di sofa ruang tamu, Rara bersandar di bahunya. Jangan biarkan mereka merusak itu. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah, tapi dengan kesuksesanmu. Kata-kata itu menyulut api di dalam diri Rara. Benar. Ia tidak akan membiarkan Andi dan Siska melihatnya hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan bangkit, lebih tinggi, lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang Andi atau Siska, ini tentang dirinya. Tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia berharga, bahwa ia mampu melewati badai terburuk. Rara kembali bekerja dengan semangat baru. Penampilannya masih sama profesionalnya, namun kini ada aura berbeda yang terpancar darinya, aura ketegasan yang lebih kuat, fokus yang lebih tajam. Dia mendalami setiap proyek, menganalisis data dengan presisi tinggi, dan memberikan ide-ide brilian yang tak terpikirkan sebelumnya. Rekan-rekan kerjanya terkesan, sementara Andi dan Siska mulai merasakan hawa yang tidak enak. Di kantor, Rara dan Bara bertindak seolah tidak ada apa-apa di antara mereka selain hubungan atasan dan bawahan profesional. Mereka tetap berjarak,
berbicara seperlunya dalam rapat, dan menjaga interaksi seminimal mungkin di depan umum. Hanya tatapan singkat yang kadang tertukar, atau senyum kecil yang hanya Bara berikan saat Rara tidak dilihat orang lain, menjadi pengingat akan ikatan rahasia mereka. Andi, yang kini sering terlihat bersama Siska di kantor, mulai memperhatikan perubahan pada Rara. Ia melihat Rara yang semakin bersinar, semakin percaya diri, dan selalu dikagumi oleh kolega dan bahkan klien. Awalnya, ia mengabaikannya, yakin bahwa Rara hanya sedang mencoba menarik perhatiannya kembali. Namun, ketika Rara mulai mendapatkan proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi bagian Andi, kecemburuan mulai merayapi hatinya. Siska juga merasa terancam. Posisi Rara di perusahaan, yang sempat mereka anggap akan goyah pasca perceraian, justru semakin kokoh. Dia sengaja mau bikin kita cemburu. Sayang, bisik Siska suatu kali pada Andi, saat melihat Rara mempresentasikan ide cemerlang di depan jajaran direksi. Andi hanya diam. Dalam hati, ia tahu Rara jauh dari sengaja. Wanita itu benar-benar profesional. Dan kenyataan itu, entah mengapa, membuat perutnya mulas. Di sisi lain, Bara mengamati semua pergerakan itu dengan tenang dari balik mejanya. Ia bangga pada Rara. Ia tahu Rara sedang mengumpulkan kekuatan, selangkah demi selangkah. Setiap kesuksesan Rara di kantor adalah pukulan telak bagi Andi dan Siska, tanpa Rara harus mengucapkan sepatah kata pun. Bara, dengan koneksi dan pengaruhnya, diam-diam memastikan Rara mendapatkan semua dukungan dan sumber daya yang dia butuhkan, memastikan tidak ada halangan yang bisa menghentikan laju transformasi Rara. Malam harinya, setelah hari yang panjang di kantor, Rara dan Bara akan kembali ke apartemen mereka, yang kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Mereka akan berbagi cerita, tawa, dan terkadang keheningan yang nyaman. Bara akan memasak, sementara Rara akan membantu atau hanya duduk mengamati, menikmati kehadiran pria itu. Ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan saat bersama Andi dulu. Sebuah kedamaian yang lahir dari rasa aman dan dihargai. Rara sadar, ini bukan lagi sekadar pelarian. Ini adalah awal dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang lebih baik. Tekad untuk balas dendam masih ada, membara di dalam dirinya. Tapi kini, dendam itu diiringi oleh kebahagiaan yang perlahan tumbuh. Sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehancuran orang lain, melainkan pada kebangkitan dirinya sendiri. Rencana balas dendam itu pun mulai terbentuk, bukan dari amarah yang membabi buta, melainkan dari strategi cerdas dan kinerja yang tak tertandingi. Kehidupan ganda Rara dimulai. Di rumah, dia adalah istri Bara, seorang wanita yang perlahan menyembuhkan luka batinnya dan menemukan kebahagiaan tak terduga. Di kantor, dia adalah Rara, manajer senior yang profesional dan berdedikasi, yang baru saja melewati perceraian dan kembali bangkit dengan performa kerja yang memukau. Rahasia pernikahan mereka menjadi benteng yang kuat, melindungi hubungan mereka dari intrik dunia kerja yang kejam. Hubungan Rara dan Bara di luar kantor semakin dalam. Bara bukan hanya seorang suami, tapi juga pendengar setia, pelindung, dan motivator terbaik Rara. Ia selalu ada di sana, siap meredakan setiap badai emosi Rara yang sesekali muncul, sisa dari trauma pengkhianatan Andi. Mereka menghabiskan malam-malam dengan obrolan ringan, menonton film, atau sekadar menikmati kebersamaan dalam diam. Rara mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang menemukan seseorang yang menerima dirinya apa adanya, bahkan di saat terlemahnya. Bara adalah sosok itu. Perlahan tapi pasti, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Rara, menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Andi. Di kantor, Rara menjadi semakin disegani. Proyek-proyek yang ditanganinya selalu membuahkan hasil gemilang, melampaui target yang ditetapkan. Dia sering bekerja lembur, bukan karena terpaksa, tapi karena ia menikmati setiap tantangan baru. Keberhasilan Rara menarik perhatian jajaran direksi, membuat namanya semakin melambung. Andi dan Siska, yang kini tak terpisahkan di kantor, mulai merasakan tekanan yang intens. Awalnya, mereka mengira Rara akan kolaps setelah perceraian. Mereka membayangkan Rara akan datang ke kantor dengan wajah sembab, performa menurun, dan mungkin saja mengundurkan diri karena malu. Namun, yang mereka lihat justru sebaliknya. Rara semakin bersinar. Aku nggak ngerti, deh. Rara kok jadi makin produktif gitu? Apa dia sengaja biar kita panas? Siska seringkali mengeluh pada Andi di pantry kantor. Matanya melirik sinis ke arah Rara yang sedang berdiskusi serius dengan Bara di ruang rapat. Andi selalu mendengarkan keluhan Siska dengan wajah masam. Nggak tahu. Dia memang selalu begitu. Dulu aku kira dia cuma pencitraan doang. Jawab Andi, sedikit menyesali kata-katanya begitu keluar dari mulutnya.
Mengatakan hal buruk tentang Rara sekarang justru terasa ironis, mengingat dia adalah pihak yang mengkhianati. Kecurigaan mulai merayapi pikiran Andi dan Siska. Mereka mulai memperhatikan Bara seringkali berada di dekat Rara, memberikan arahan langsung, atau sekadar melakukan kontak mata lebih lama dari biasanya. Bara, yang dulunya terkenal sangat berjarak dengan semua karyawan, kini terlihat lebih sering berinteraksi dengan Rara, bahkan di luar konteks rapat formal. Kamu perhatiin nggak sih, Mas? Pak Bara sama Rara kok jadi sering banget ketemu ya? Siska menyenggol lengan Andi saat mereka melihat Bara keluar dari ruang Rara setelah jam kerja. Mungkin cuma urusan pekerjaan. Rara kan memang paling dipercaya Pak Bara, jawab Andi, mencoba menepis kecurigaannya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah alarm kecil mulai berbunyi. Dulu, Andi sering cemburu pada profesionalisme Rara yang membuat Rara lebih dekat dengan Bara, namun ia selalu menepisnya sebagai obsesi kerja Rara. Sekarang, situasinya berbeda. Suatu hari, saat jam makan siang, Andi melihat Rara dan Bara keluar dari gedung kantor secara bersamaan. Mereka berjalan beriringan, menjaga jarak profesional, namun ada semacam aura nyaman yang terpancar dari keduanya. Andi buru-buru menyembunyikan diri di balik pilar, mengajak Siska untuk mengamati. Lihat tuh, mereka mau kemana? Bisik Siska penuh curiga. Jangan-jangan mereka ada main di belakang kita, Mas? Andi tidak langsung menjawab. Pikirannya melayang kembali ke hari perceraian. Bara datang ke apartemen Rara. Mengapa Bara ada di sana? Apakah Bara memang sudah tahu segalanya dari awal? Mungkinkah Bara dan Rara memiliki hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan, bahkan sebelum dirinya menceraikan Rara? Kecurigaan itu tumbuh, meracuni pikirannya. Namun, mereka tidak punya bukti. Setiap kali mereka mencoba mencari tahu, Rara dan Bara selalu terlihat profesional. Di sisi lain, Rara menyadari tatapan curiga dari Andi dan Siska. Ia tersenyum tipis dalam hati. Biarkan saja mereka menebak-nebak. Ini adalah bagian dari rencananya. Semakin mereka penasaran dan merasa terancam, semakin besar kemungkinan mereka akan melakukan kesalahan fatal. Rara tahu, Bara juga menyadari hal ini dan secara diam-diam melindungi setiap gerak-geriknya, memastikan tidak ada celah bagi Andi dan Siska untuk menjatuhkannya. Kehidupan ganda ini memberinya kekuatan. Setiap kali ia merasa lelah menghadapi intrik di kantor, ia teringat pada Bara di rumah, pada kebahagiaan yang menantinya. Dan setiap kali ia merasa bahagia di rumah, ia teringat pada dendam yang belum tuntas, memacunya untuk lebih giat di kantor. Rara menikmati permainan ini. Ia tahu, momen untuk menunjukkan kartu asnya akan segera tiba. Kecurigaan Andi dan Siska terhadap Rara dan Bara semakin memuncak. Mereka merasa Rara bukan lagi wanita yang lemah dan hancur, melainkan saingan yang berbahaya. Terlebih, Andi melihat bagaimana Bara mulai memberikan perhatian khusus pada Rara, bukan hanya sebagai bawahan yang berprestasi, tetapi juga dengan cara yang lebih personal. Kecemburuan dan ketakutan kehilangan posisi mendominasi pikiran mereka. Kita harus melakukan sesuatu, Mas, desak Siska suatu sore di kantor, setelah melihat Bara lagi-lagi menghampiri meja Rara untuk berdiskusi, jauh lebih lama dari yang seharusnya. Rara itu semakin menjadi-jadi. Kalau dibiarkan, posisi kita bisa terancam. Andi mengangguk setuju, rahangnya mengeras. Aku juga berpikir begitu. Kita harus menjatuhkannya. Mereka mulai menyusun rencana jahat. Langkah pertama, menyebarkan gosip tak sedap. Siska, dengan senyum manisnya yang licik, mulai menyebar desas-desus di antara rekan kerja. Bisikan-bisikan tentang Rara yang menjual diri untuk mendapatkan proyek besar, atau bahwa Rara sengaja mendekati Bara setelah cerai demi karirnya. Mira, yang kini merasa serba salah setelah pengkhianatannya terungkap di mata Rara, memilih untuk bungkam, berharap gosip itu tidak akan berkembang. Namun, gosip itu tidak banyak mempan. Rara adalah sosok yang terlalu profesional dan berprestasi di mata rekan-rekan kerjanya. Mereka lebih percaya pada hasil kerja Rara daripada bisikan-bisikan tak jelas. Beberapa kolega bahkan terang-terangan membela Rara, menyebut bahwa gosip itu tidak masuk akal. Ini membuat Andi dan Siska semakin frustrasi. Percuma saja dengan gosip. Siska, Rara itu kebal, gerutu Andi. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih konkret. Mereka beralih ke rencana yang lebih berani, menyabotase proyek Rara. Proyek terbesar perusahaan saat itu adalah kemitraan dengan investor asing yang sangat berpengaruh, sebuah proyek yang dipimpin oleh Rara. Andi dan Siska tahu, jika proyek ini gagal, karir Rara akan hancur dan reputasinya tercoreng. Ini adalah kesempatan emas mereka. Mereka mulai bekerja secara diam-diam. Siska,
yang masih memiliki akses ke beberapa dokumen penting, mencoba menyuntikkan data-data yang salah ke dalam laporan Rara. Andi, dengan pengetahuannya tentang sistem perusahaan, mencoba meretas beberapa file presentasi Rara dan mengubah angka-angka vital, dengan harapan presentasi Rara di depan investor akan kacau balau. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Bara selalu selangkah lebih maju. Bara bertindak. Sejak awal, Bara telah menugaskan tim IT kepercayaannya untuk memantau setiap aktivitas mencurigakan di sistem perusahaan. Ia juga memiliki intelijen sendiri yang selalu melaporkan setiap desas-desus atau pergerakan aneh di kantor. Bara tahu bahwa Andi dan Siska adalah ancaman, dan ia tidak akan membiarkan istrinya jatuh. Ketika Siska mencoba memasukkan data palsu, tim IT Bara segera mendeteksinya dan membersihkannya tanpa meninggalkan jejak. Ketika Andi mencoba meretas file Rara, ia justru diarahkan ke server umpan yang Bara siapkan, sehingga ia hanya memanipulasi salinan palsu, sementara file asli Rara tetap aman. Semua upaya sabotase Andi dan Siska gagal total, tanpa mereka sadari. Mereka mengira telah berhasil melakukan kerusakan, padahal tidak ada apa-apa yang berubah. Bara memastikan semua usaha jahat mereka mental, bahkan kembali ke mereka sendiri sebagai bumerang di kemudian hari. Rara, di sisi lain, merasakan adanya sabotase. Ada beberapa insiden kecil yang membuat perasaannya tidak enak. Email penting yang tiba-tiba hilang, atau angka di laporannya yang terlihat aneh. Namun, setiap kali ia memeriksa ulang, semuanya sudah kembali normal. Ia tidak tahu Bara yang diam-diam turun tangan. Namun, instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Meskipun begitu, Rara tetap tenang dan profesional. Ia tidak panik. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti secara diam-diam. Setiap kali ada kejanggalan, ia akan mencatatnya, mengambil tangkapan layar, atau menyimpan salinan cadangan. Ia memang tidak tahu siapa pelakunya, tetapi ia memiliki firasat kuat bahwa Andi dan Siska berada di baliknya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti kuat. Rara tahu, waktu yang tepat akan tiba. Ia akan membiarkan mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri, dan ia akan memastikan lubang itu cukup dalam untuk menelan mereka. Ketegangan di kantor semakin terasa. Andi dan Siska semakin sering terlihat berbisik-bisik. Wajah mereka penuh intrik. Rara, dengan senyum tipisnya, terus bekerja keras, membiarkan mereka terbakar dalam kecemburuan dan ketakutan mereka sendiri. Ia tahu, konfrontasi tidak langsung ini adalah bagian dari strateginya. Setiap keberhasilan Rara adalah tamparan keras bagi mereka, dan setiap kegagalan mereka adalah langkah Rara menuju kemenangan. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Rencana Andi dan Siska untuk menjatuhkan Rara mencapai puncaknya pada proyek kemitraan dengan Global Investama, investor asing terbesar yang sedang diincar perusahaan. Ini adalah proyek bernilai miliaran rupiah yang akan menentukan arah perusahaan ke depan. Rara sebagai kepala proyek utama, memegang peran krusial. Sementara Andi dan Siska, entah bagaimana, berhasil menyusupkan diri ke dalam tim pendukung, dengan dalih membantu. Bara, di sisi lain, telah mengantisipasi ini. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir Andi dan Siska. Ia sengaja memberikan mereka sedikit ruang untuk bergerak, mengulur tali agar mereka merasa aman dan melakukan kesalahan fatal. Setiap pergerakan, setiap file yang mereka sentuh, setiap email yang mereka kirim, berada dalam pengawasan ketat tim IT Bara. Hari presentasi besar tiba. Suasana di ruang rapat eksekutif terasa mencekam. Di sana ada jajaran direksi, termasuk Bara dengan wajah datarnya yang khas, perwakilan dari Global Investama, dan tentu saja, Rara bersama timnya. Andi dan Siska duduk di barisan belakang, berusaha terlihat tenang, namun mata mereka sesekali melirik Rara dengan tatapan penuh intrik. Rara memulai presentasinya dengan percaya diri. Setiap data, setiap analisis, setiap strategi yang ia paparkan sangat rapi dan meyakinkan. Perwakilan Global Investama terlihat mengangguk-angguk setuju, terkesan dengan persiapan Rara. Ini adalah momen kejayaan Rara, dan Andi serta Siska tahu itu. Namun, di tengah presentasi Rara, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Rara menampilkan grafik proyeksi keuntungan, angka-angka di layar tiba-tiba berubah, melompat secara drastis dan tidak masuk akal. Angka yang seharusnya menunjukkan profit miliaran, tiba-tiba berubah menjadi kerugian besar. Lampu proyektor berkedip. Senyum puas tersungging di bibir Siska dan Andi. Ini adalah hasil sabotase mereka. Andi telah mengubah skrip kecil di dalam file presentasi yang akan memicu perubahan data pada waktu tertentu. Mereka pikir Rara akan panik, presentasinya akan hancur, dan kredibilitasnya akan lenyap seketika. Tetapi Rara tidak panik. Ia menatap layar, kemudian menatap Bara sekilas. Bara mengangguk tipis,
sebuah sinyal yang hanya mereka berdua pahami. Rara tahu ini adalah serangan, dan ia sudah siap. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis, ujar Rara tenang. Ia kemudian menekan beberapa tombol di keyboard laptopnya dengan cepat. Dalam hitungan detik, angka-angka di layar kembali normal. Ini adalah data yang sebenarnya. Andi dan Siska terkejut. Bagaimana bisa? Mereka sudah memastikan skrip itu akan bekerja. Wajah mereka mulai memucat. Tunggu, Rara. Suara Bara tiba-tiba memecah keheningan. Nadanya dingin dan menusuk. Semua mata tertuju padanya. Saya rasa ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa. Bara kemudian mengangguk pada salah satu staf IT yang duduk di sampingnya. Staf itu dengan cepat mengoperasikan laptopnya, dan sebuah tampilan log aktivitas sistem muncul di layar utama, di samping presentasi Rara. Log itu menunjukkan dengan jelas alamat IP dan username yang mencoba memanipulasi file presentasi Rara, lengkap dengan waktu dan jenis skrip yang digunakan. Nama pengguna yang tertera jelas di layar, Andi R. Seluruh ruangan terdiam. Andi membelalakan mata, keringat dingin membasahi pelipisnya. Siska juga terlihat pucat pasi, saling pandang dengan Andi. Dan saya punya laporan tambahan. Bara melanjutkan, suaranya tenang namun mematikan. Laporan ini menunjukkan adanya upaya manipulasi data dan kebocoran informasi strategis pada beberapa proyek sebelumnya, yang juga berhubungan dengan username yang sama, serta satu username lagi, Siska D. Seolah kurang, staf IT itu menampilkan beberapa tangkapan layar percakapan dari internal chat perusahaan, yang menunjukkan Andi dan Siska berdiskusi tentang cara-cara menyabotase Rara, lengkap dengan jadwal pertemuan rahasia mereka. Termasuk upaya mereka menyebarkan gosip tak berdasar. Semua bukti yang telah Rara kumpulkan secara diam-diam, kini dikonfirmasi dan diperkuat oleh data dari Bara. Enggak mungkin. Ini fitnah. Data ini palsu. Teriak Andi, berusaha membela diri, namun suaranya bergetar hebat. Palsu. Bara mengangkat alis, tatapannya menajam. Setiap log dan percakapan ini telah diverifikasi oleh tim forensik digital independen. Semuanya otentik. Kemudian, Bara beralih menatap Rara, tatapannya melembut. Rara, apakah kamu ingin menambahkan sesuatu? Rara berdiri, melangkah ke depan, menatap Andi dan Siska dengan tatapan mata yang kini dipenuhi kekuatan dan tanpa sedikit pun keraguan. Saya sudah curiga sejak lama. Banyak kejanggalan di proyek-proyek saya. Tapi saya tidak menyangka bahwa pengkhianatan ini berasal dari orang-orang yang saya kenal baik. Matanya beralih ke Andi. Terutama dari mantan suami saya sendiri. Jajaran direksi dan perwakilan Global Investama saling berpandangan, syok. Bara kemudian berdiri dari kursinya, melangkah ke samping Rara, dan melakukan hal yang paling mengejutkan seluruh ruangan. Ia meraih tangan Rara, menggenggamnya erat, dan mengangkat tangan mereka berdua. Dan sebagai informasi tambahan, ucap Bara, suaranya lantang dan jelas, memenuhi seluruh ruangan. Mungkin ini akan mengejutkan sebagian dari Anda. Tapi saya dan Rara, kami telah menikah. Sejak 2 jam setelah Rara diceraikan oleh Andi. Ruangan mendadak hening. Semua mata terbelalak, menatap Bara dan Rara bergantian. Andi dan Siska sontak berdiri dari tempat duduk mereka. Wajah mereka tidak lagi pucat, tapi merah padam karena terkejut, malu, dan marah. Andi bahkan terhuyung ke belakang, seolah baru saja dipukul. Apa? Teriak Andi, tak percaya. Kalian sudah menikah? Bara tersenyum tipis, senyum kemenangan. Ya. Jadi, setiap upaya kalian untuk menjatuhkan Rara, secara tidak langsung juga merupakan serangan terhadap istri saya, dan juga terhadap saya pribadi, serta perusahaan yang saya pimpin. Saya tidak akan menoleransi ini. Pengungkapan itu adalah pukulan telak yang menghantam Andi dan Siska, hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Jaringan intrik mereka terbongkar, kebohongan mereka terungkap, dan rahasia yang paling Rara dan Bara jaga kini menjadi senjata pamungkas. Pertarungan sudah berakhir. Setelah pengakuan Bara yang menggelegar, keheningan di ruang rapat pecah oleh bisikan-bisikan tak percaya dan gumaman terkejut. Mata semua orang tertuju pada Andi dan Siska, yang kini tampak seperti tikus terpojok. Wajah mereka pucat pasi, ketakutan jelas terpancar di sana. Andi, Siska, apakah kalian punya sesuatu untuk membela diri? Suara Bara kembali terdengar, dingin dan penuh otoritas. Andi tergagap, mencoba mencari kata-kata. Ini hanya kesalahpahaman. Pak, kami tidak berniat. Cukup. Salah satu direktur senior, Bapak Haris, memotong perkataan Andi. Bukti-bukti ini terlalu kuat, Andi. Ini bukan hanya masalah integritas pribadi,
tapi juga kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Perwakilan Global Investama, Mr. Lee, yang sejak tadi hanya mengamati, kini angkat bicara dengan nada dingin. Kami sangat kecewa dengan insiden ini. Kredibilitas adalah segalanya dalam bisnis kami. Jika ini adalah standar tim yang akan bekerja sama dengan kami, maka kami harus mempertimbangkan kembali kemitraan ini. Ancaman itu adalah titik balik. Jajaran direksi tidak bisa membiarkan kerugian reputasi dan finansial yang lebih besar. Bara menatap Andi dan Siska dengan tatapan yang menghakimi. Dengan bukti yang tak terbantahkan, dan mempertimbangkan dampak buruknya terhadap perusahaan, saya memutuskan bahwa Andi dan Siska dipecat secara tidak hormat, kata Bara tegas. Dan selain pemecatan, perusahaan juga akan menuntut kalian secara hukum atas kerugian finansial dan reputasi yang kalian timbulkan. Siapkan pengacara kalian. Pukulan itu menghantam Andi dan Siska telak. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan dan status, tetapi juga harus menghadapi ancaman tuntutan hukum. Siska terhuyung, ia mulai menangis histeris. Andi terlihat seperti orang linglung, tak mampu mencerna kenyataan pahit itu. Tidak, ini tidak adil. Semua karena Rara, teriak Siska, menunjuk Rara dengan jari gemetar. Diam, bentak Bara, suaranya menggelegar. Kalianlah yang menciptakan situasi ini. Konsekuensi adalah cerminan dari tindakan. Andi dan Siska diseret keluar dari ruang rapat oleh security. Kejatuhan mereka disaksikan oleh semua orang. Sebuah tontonan yang memuaskan bagi sebagian orang, dan pelajaran berharga bagi yang lain. Berita pernikahan Rara dan Bara, serta pemecatan Andi dan Siska, menyebar seperti api di seluruh gedung kantor. Awalnya, ada syok dan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa Rara, yang baru saja diceraikan, langsung menikah dengan CEO mereka? Namun, setelah kebenaran tentang pengkhianatan Andi dan Siska terungkap, narasi itu berubah total. Reaksi publik kantor terpecah, namun mayoritas mendukung Rara. Banyak yang terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang kagum akan keberanian dan keteguhan Rara. Mereka melihat Rara sebagai korban yang bangkit, seorang pahlawan yang tidak hanya menyelamatkan dirinya dari kehancuran, tetapi juga menyelamatkan perusahaan dari ancaman internal. Bisikan kekaguman dan simpati memenuhi lorong-lorong kantor. Astaga! Rara hebat banget. Dipecat suami, langsung dapat bos ganteng. Bara itu memang top. Dia pasti sudah tahu dari dulu si Andi busuk. Kasihan juga Andi dan Siska. Mereka kira Rara bakal hancur, malah Rara yang naik tahta. Desas-desus itu sampai ke telinga Rara. Ia tahu ada pro dan kontra, namun ia memilih untuk tidak memedulikannya. Yang penting, kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Beberapa hari setelah insiden itu, Rara sedang berada di mejanya, meninjau beberapa laporan. Tiba-tiba, sesosok wanita berdiri di hadapannya, wajahnya menunduk, terlihat jelas ada penyesalan. Rara? Suara Mira lirih. Rara mengangkat kepalanya. Mira, sahabat terbaiknya, yang dulu memilih bungkam dan berpihak pada sepupunya. Rara tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya menatap Mira dengan tenang. Aku minta maaf. Rara, ucap Mira, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku seharusnya memberitahumu. Aku seharusnya mendukungmu. Air mata mulai mengalir di pipi Mira. Siska itu sepupuku, aku bingung harus bagaimana. Tapi itu bukan alasan. Aku tahu aku menyakitimu. Rara menatap Mira. Rasa sakit pengkhianatan itu masih ada, namun kini tidak lagi terasa menusuk. Ada kekecewaan, tapi juga sedikit pemahaman akan dilema Mira. Rara menghela napas panjang. Aku sangat kecewa padamu, Mira, kata Rara jujur. Kamu adalah sahabatku. Aku percaya padamu lebih dari siapapun. Kamu tahu Andi selingkuh. Kamu tahu Siska sepupumu, tapi kamu memilih untuk diam. Mira terseduh-seduh. Aku tahu, aku pantas menerima apapun. Aku tidak berhak meminta maafmu. Tapi aku benar-benar menyesal. Rara, aku menyesal sudah menyakitimu. Rara terdiam sejenak. Ia melihat ketulusan di mata Mira. Butuh waktu, Mir, kata Rara akhirnya. Luka ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi, aku akan mencoba memaafkanmu. Mendengar kata-kata itu, Mira mengangkat wajahnya, menatap Rara dengan penuh harapan. Sungguh, Rara, terima kasih banyak. Rara mengangguk. Jangan pernah mengulanginya lagi. Pelajaran ini terlalu mahal untuk diabaikan. Mira mengangguk kuat-kuat, berjanji dalam hati untuk memperbaiki kesalahannya dan membuktikan penyesalannya.
Hubungan persahabatan mereka memang tidak akan pernah sama seperti dulu. Namun setidaknya, ada jembatan yang mulai dibangun kembali di atas puing-puing kepercayaan yang hancur. Setelah badai pengkhianatan yang menerpa hidupnya, Rara kini merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Udara di sekelilingnya terasa lebih ringan, setiap embusan napas membawa serta rasa syukur yang mendalam. Ia telah melalui masa tergelap dalam hidupnya, merasakan kehancuran yang tak terperi, namun kini ia berdiri tegak, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Rara menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang membabi buta, melainkan dengan kebangkitan diri yang elegan dan tegaknya keadilan. Ia telah membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Andi dan Siska, bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Ia adalah pemenang, bukan pecundang. Hari-hari berlalu setelah pemecatan Andi dan Siska. Suasana di kantor perlahan kembali normal, meskipun bisik-bisik dan tatapan penasaran masih sering ia rasakan. Namun, Rara sudah tidak lagi peduli. Ia berjalan dengan kepala tegak, setiap langkahnya dipenuhi keyakinan. Luka lama akibat pengkhianatan Andi dan Mira memang masih ada, berbekas di hatinya, namun kini tidak lagi terasa menusuk. Sebaliknya, bekas luka itu menjadi pengingat abadi akan kekuatan dan ketahanan dirinya. Ia menyadari bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang sejati dan tak terduga, sebuah kebahagiaan yang jauh lebih otentik daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Terungkapnya rahasia pernikahan mereka di depan publik kantor, membawa dampak besar bagi hubungan Rara dan Bara. Batasan-batasan profesional yang selama ini mereka jaga kini tak lagi perlu. Mereka bisa menunjukkan kasih sayang dan dukungan mereka secara terbuka, menjadi tim yang solid tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Bara, yang dulunya adalah sosok misterius dan tak terjangkau, kini benar-benar menjadi belahan jiwa Rara. Ia adalah suami yang perhatian, pendengar setia, dan pendukung terbesar. Ia kerap memeluk Rara di pagi hari sebelum berangkat kerja, atau sekadar mengusap punggung Rara saat ia terlihat lelah. Bara tak segan lagi bercerita tentang ambisinya di perusahaan, tentang tantangan yang dihadapinya, dan sesekali berkeluh kesah layaknya pasangan pada umumnya. Rara pun semakin nyaman berbagi segala hal dengan Bara, dari detail kecil tentang hari-harinya di kantor, hingga luka-luka emosional yang masih perlu diobati. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam buatan Bara, Rara memberanikan diri bertanya, "Bara, kenapa kamu melamar aku di saat itu? Kamu tahu aku hancur. Kamu tahu aku baru saja dicerai. Apa yang membuatmu begitu yakin?" Bara meletakkan garpunya, menatap Rara lekat-lekat. "Aku sudah lama mengagumimu, Rara. Sejak kamu pertama kali bergabung di perusahaan ini. Aku melihatmu bukan hanya sebagai karyawan cerdas, tapi juga sebagai wanita yang tangguh, berintegritas, dan punya hati tulus. Kamu selalu menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, selalu profesional, dan tidak pernah mengeluh. Di mata aku, kamu adalah berlian yang belum diasah sepenuhnya." Rara tersenyum tipis, hatinya menghangat mendengar pengakuan itu. "Ketika aku tahu tentang apa yang Andi lakukan padamu, dan bagaimana Mira mengkhianatimu, jujur, aku marah." Bara melanjutkan, nada suaranya tegas. "Aku tidak bisa membayangkan kamu hancur karena pria pengecut seperti itu. Aku tahu saat itu adalah momen terlemahmu, tapi aku juga tahu itu adalah momen terbaik untuk menunjukkan padamu bahwa ada seseorang yang benar-benar melihat nilaimu. Aku ingin menjadi orang itu, Rara. Aku ingin menjadi tempatmu kembali, menjadi pelindungmu." "Jadi, lamaran itu bukan hanya karena kasihan?" Rara bertanya, ada nada geli dalam suaranya. Bara terkekeh pelan, tawa langka yang selalu menghangatkan hati Rara. "Kasihan? Tentu saja tidak. Aku tidak kasihan pada wanita sekuat dirimu. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan aku percaya aku bisa memberikannya." Lamaran itu mungkin impulsif bagi sebagian orang, tapi bagiku, itu adalah keputusan yang paling benar dalam hidupku. Aku hanya tidak ingin kamu jatuh lebih dalam, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Pengakuan Bara itu semakin menguatkan benih-benih cinta di hati Rara. Ia menyadari, dirinya telah menemukan cinta sejati di tempat yang tak terduga, dengan cara yang paling tidak konvensional. Mereka sering menghabiskan malam-malam dengan obrolan ringan, berbagi tawa, dan sesekali keheningan yang nyaman. Kebersamaan mereka adalah sebuah simfoni harmoni yang perlahan membangun kembali kepercayaan Rara terhadap cinta dan kebahagiaan. Bara adalah jangkar Rara, yang selalu menenangkannya saat badai emosi lama sesekali muncul. Ia membiarkan Rara mengekspresikan kesedihan atau amarahnya tanpa menghakimi, dan kemudian dengan sabar membimbingnya kembali ke kedamaian. Pengalaman pahit ini telah mengajarkan Rara banyak hal yang tak ternilai harganya. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bungkus yang sempurna,
atau melalui jalan yang mulus. Terkadang, ia muncul di saat paling tak terduga, dari orang yang paling tidak terduga, dan dengan cara yang paling tidak konvensional. Rara kini tahu bahwa dirinya lebih berharga dari sekadar status pernikahan, lebih kuat dari segala bentuk pengkhianatan. Ia memiliki karir yang cemerlang, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan seorang suami yang mencintainya dengan tulus. Pelajaran terbesar yang Rara dapatkan adalah tentang kekuatan diri. Ia menemukan bahwa kehilangan segalanya justru bisa menjadi kesempatan untuk menemukan jati diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Dulu, ia terlalu bergantung pada Andi untuk kebahagiaannya. Kini, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dirinya sendiri, dari kemampuannya untuk bangkit, beradaptasi, dan mencintai kembali. Mira, sahabatnya, juga perlahan mulai membangun kembali kepercayaannya. Rara memang tidak bisa melupakan luka yang Mira torehkan, tetapi ia memahami bahwa Mira juga terjebak dalam situasi yang sulit. Rara melihat upaya tulus Mira untuk memperbaiki diri, dan Rara, dengan hati yang semakin lapang, perlahan mulai membuka diri kembali untuk persahabatan itu. Ini adalah bukti lain dari pertumbuhan Rara, ia tidak lagi membiarkan kebencian menguasai hatinya. Kisah Rara adalah cerminan nyata bahwa setelah badai, pasti ada pelangi. Dan terkadang, pelangi itu jauh lebih indah, lebih terang, dan lebih penuh warna dari yang pernah kita bayangkan. Rara telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, sebuah kedamaian yang lahir dari penerimaan diri, kekuatan, dan cinta yang tulus. Ia siap untuk babak selanjutnya dalam hidupnya, dengan Bara di sisinya, membangun masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah melewati segala badai dan intrik, Rara dan Bara akhirnya memasuki babak kehidupan yang mereka impikan, bahagia selamanya. Hubungan mereka, yang dimulai dari sebuah lamaran mendadak di tengah kehancuran, kini telah berakar kuat, tumbuh menjadi sebuah ikatan pernikahan yang harmonis, penuh cinta, dan saling mendukung dalam segala hal. Kehidupan pernikahan mereka adalah perpaduan sempurna antara gairah dan ketenangan. Bara, yang di mata publik adalah seorang CEO yang serius dan berwibawa, di rumah adalah suami yang hangat, romantis, dan penuh kejutan. Ia seringkali memasak sarapan untuk Rara, atau meninggalkan bunga di meja kerja Rara dengan sebuah catatan manis. Rara, di sisi lain, menemukan kembali sisi lembut dan cerianya. Ia menikmati setiap momen kebersamaan mereka, mulai dari obrolan ringan di meja makan, sesi movie night di sofa, hingga liburan singkat ke tempat-tempat yang indah. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat terbaik yang bisa saling memahami tanpa banyak kata. Aku nggak pernah membayangkan bisa sebahagia ini, Bara, ujar Rara suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen mereka, memandangi kerlip lampu kota Jakarta. Kepalanya bersandar di bahu Bara, tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Bara mengecup puncak kepala Rara. Aku juga, sayang. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Mereka berdua tertawa, mengenang kembali bagaimana perjalanan cinta mereka dimulai. Sebuah perceraian yang menyakitkan, sebuah lamaran gila, dan sebuah keputusan berani yang mengubah segalanya. Seiring dengan keharmonisan rumah tangga, karir Rara juga semakin melejit. Setelah insiden pemecatan Andi dan Siska, reputasi Rara sebagai profesional yang tangguh dan berintegritas semakin kokoh. Ia dipercaya memimpin proyek-proyek yang lebih besar dan strategis, menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan visi yang tajam. Dalam waktu singkat, Rara berhasil naik jabatan menjadi direktur operasional, sebuah posisi kunci yang menempatkannya sejajar dengan jajaran eksekutif tertinggi perusahaan. Bara selalu menjadi pendukung terbesarnya. Ia tidak hanya memberikan kebebasan bagi Rara untuk berkembang, tetapi juga memberikan bimbingan dan nasihat yang berharga. Mereka sering berdiskusi tentang strategi bisnis, ide-ide inovatif, dan tantangan yang ada. Kemitraan mereka di perusahaan semakin memperkuat posisi perusahaan di pasar. Mereka adalah pasangan kekuatan yang disegani, memadukan kecerdasan Rara dengan visi strategis Bara. Kamu pantas mendapatkan ini, Ra, kata Bara saat Rara menerima promosi jabatannya. Kamu sudah membuktikannya. Kita membuktikannya, Bara, koreksi Rara, tersenyum dan menggenggam tangan suaminya erat. Ia tahu, tanpa dukungan, kepercayaan, dan perlindungan Bara, ia tidak akan bisa mencapai titik ini. Dengan karir yang stabil dan pernikahan yang bahagia, Rara dan Bara mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka berdiskusi tentang memiliki rumah impian yang lebih besar, atau mungkin perjalanan keliling dunia yang selalu Rara impikan. Namun, topik yang paling sering mereka bicarakan dan impikan bersama adalah membangun keluarga kecil mereka. Menurutmu, anak kita nanti bakal mirip siapa, ya?
Bara bertanya suatu pagi saat mereka sarapan, matanya berbinar penuh harap. Rara tersenyum, pipinya merona. Mungkin mirip kamu, biar gantengnya maksimal. Tapi semoga otaknya mirip aku, biar pintar. Tawa renyah Bara memenuhi dapur. Gagasan tentang kehadiran seorang buah hati melengkapi kebahagiaan mereka, adalah impian yang kini terasa begitu nyata dan dekat. Mereka mulai melakukan persiapan, berdiskusi tentang nama, kamar bayi, dan segala hal kecil yang berhubungan dengan kehadiran anggota keluarga baru. Kehidupan mereka adalah bukti bahwa akhir yang bahagia memang ada, asalkan kita berani melangkah maju, melepaskan masa lalu, dan membuka hati untuk takdir yang tak terduga. Rara tidak pernah membayangkan bahwa titik terendahnya akan membawanya pada puncak kebahagiaan yang sempurna ini. Ia telah kehilangan segalanya, namun mendapatkan kembali jauh lebih banyak. Cinta sejati, karir cemerlang, dan masa depan yang penuh harapan. Semuanya berkat sebuah keputusan berani yang ia ambil di tengah keputusasaan. Beberapa tahun telah berlalu sejak badai menerpa hidup Rara. Waktu telah menjadi penyembuh terbaik, mengikis sisa-sisa luka lama, dan mengukir kebahagiaan yang lebih dalam. Rara dan Bara kini hidup dalam sebuah harmoni yang sempurna, dikelilingi oleh cinta dan kesuksesan yang mereka bangun bersama. Apartemen yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran Rara kini telah berganti menjadi rumah impian yang luas dan nyaman di kawasan elit Jakarta. Lengkap dengan taman kecil tempat Rara sering menghabiskan pagi hari. Suara tawa anak-anak mereka memenuhi setiap sudut ruangan, menambah kehangatan dan kebahagiaan. Ya, keluarga kecil mereka telah lengkap dengan kehadiran dua buah hati yang menggemaskan, seorang putra dan seorang putri, yang mewarisi ketampanan Bara dan kecerdasan Rara. Bara adalah ayah yang luar biasa, sabar dan penuh kasih sayang, selalu meluangkan waktu untuk bermain dan mengajari anak-anaknya. Rara, meskipun sibuk dengan karirnya, adalah ibu yang penuh perhatian, memastikan setiap kebutuhan buah hatinya terpenuhi. Di dunia korporat, Rara dan Bara adalah pasangan kekuatan yang tak tertandingi. Perusahaan mereka berkembang pesat, merambah pasar-pasar baru dan mencapai puncak kesuksesan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Rara, sebagai direktur operasional, adalah tulang punggung strategi dan efisiensi, sementara Bara, dengan visinya yang tajam sebagai CEO, terus membawa perusahaan ke arah inovasi dan ekspansi global. Mereka seringkali menjadi pembicara di berbagai forum bisnis, menginspirasi banyak orang dengan kisah sukses dan kemitraan harmonis mereka. Bara selalu menyebut Rara sebagai pasangan terbaikku, baik di rumah maupun di kantor. Hubungan Rara dengan Mira juga perlahan membaik. Butuh waktu, pengampunan tidak datang secara instan. Namun, Mira terus menunjukkan penyesalannya yang tulus. Selalu ada untuk Rara dalam kapasitas yang lebih suportif, dan perlahan-lahan, Rara bisa melihat kembali sahabat lamanya dalam diri Mira. Meskipun hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu, ada sebuah ikatan baru yang lebih matang, dibangun di atas kejujuran dan penerimaan. Sementara itu, nasib Andi dan Siska berbanding terbalik. Setelah dipecat dari perusahaan dan terancam tuntutan hukum, hidup mereka hancur berantakan. Reputasi mereka tercoreng parah, membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di industri manapun. Andi terpaksa mengambil pekerjaan serabutan dengan gaji pas-pasan, kehilangan semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Siska, yang terbiasa hidup glamor, tidak bisa menerima kenyataan itu. Hubungan mereka yang dimulai dari pengkhianatan dan keegoisan, perlahan membusuk di tengah kesulitan. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan atas kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami. Kini, Andi dan Siska hidup dalam penyesalan dan kesulitan, kehilangan segalanya yang dulu mereka banggakan. Apartemen mewah, mobil, status sosial, semuanya lenyap. Mereka menjadi cerminan karma dari perbuatan mereka sendiri, sebuah pengingat bahwa kejahatan dan pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Mereka seringkali melihat berita tentang kesuksesan Rara dan Bara di media, yang hanya menambah kepahitan dan penyesalan mereka. Kisah Rara adalah sebuah pesan moral yang kuat, tentang ketabahan, keberanian, dan kekuatan cinta sejati. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Kadang, kita dihadapkan pada titik terendah, kehilangan segalanya yang kita miliki. Namun, di setiap kehancuran, selalu ada potensi untuk sebuah awal yang baru. Rara membuktikan bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Bahwa dari pengkhianatan dan rasa sakit, bisa tumbuh kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih otentik. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa keras kita membalas dendam, tetapi pada seberapa kuat kita mampu bangkit, memaafkan, jika pantas, dan membangun kembali hidup dengan cara yang lebih baik. Cinta sejati terkadang datang di saat paling tak terduga, dari orang yang paling tidak disangka, dan pada akhirnya, kebahagiaan adalah milik mereka yang berani melangkah maju, melepaskan masa lalu,
dan membuka hati untuk takdir yang baru.